Pertanyaan tentang Calvin Verdonk di Stadion Pierre Mauroy. Pertanyaan di Pierre Mauroy, apa kebangsaan dari Calvin Verdonk? Néerlandais. Yeah. Indonésien. Masuk ke circle kelas atas memang nggak mudah. Nggak semua pemain bisa langsung berbaur, beradaptasi, dan menjadi satu dengan ritme tim elit. Tapi beda cerita dengan Calvin Verdonk, si imut yang dikenal kalem, gak banyak tingkah, dan selalu fokus pada permainan ini justru mampu menembus dinding eksklusif ruang ganti LOSC Lille. Awalnya perjalanan Verdonk jauh dari kata mulus. Masuk ke starting line up itu butuh perjuangan keras. Ia bahkan sempat jadi sasaran kritik fans Lille karena performa yang dianggap belum cukup konsisten. Namun, waktu membuktikan segalanya. Perlahan tapi pasti, Verdonk berubah jadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad. Dan puncaknya datang saat Lille menumbangkan Angers semalam. Laga yang memperlihatkan betapa besar dampak yang ia berikan. Kini, bukan cuma fans Lille yang memuji, tapi juga nama-nama besar sepak bola Eropa ikut angkat topi. Merah Putih pun kembali viral di Prancis. Satu lagi bukti, pemain berdarah Indonesia bisa bersinar di level tertinggi Eropa. So, inilah cerita kebangkitan Verdonk di klub barunya hingga pujian dan sorotan yang menghampirinya setelah hari-hari yang sulit. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Decathlon Arena, banyak yang meragukan langkahnya. Persaingan di Ligue 1 jelas tidak main-main. Di level ini, kesalahan kecil bisa jadi penentu nasib. Verdonk tahu betul hal itu. Makanya ia nggak datang untuk minta jaminan starter. Ia datang untuk bertarung. Dan seperti yang banyak pemain alami, langkah awalnya terjal. Posisi bek kiri sudah diisi oleh Romain Perraud, pemain yang datang lebih dulu dan tampil cemerlang di awal musim. Secara kualitas, Perraud gak kalah. Ia dikenal agresif dalam menyerang, rajin overlap, dan punya catatan assist yang impresif. Sementara Verdonk datang membawa gaya yang berbeda, lebih tenang, lebih sabar, tapi efektif. Ia bukan tipe pemain yang gemar menunjukkan ego. Ia lebih memilih bicara lewat kontribusi, bukan gestur. Pelan-pelan, karakter itu mulai menular ke ruang ganti. Sang pelatih, Bruno Genesio, mulai memperhatikan sisi unik dari pemain berdarah Indonesia ini. Verdonk ini tipe pemain yang buat semua nggak sadar keberadaannya, sampai semua kehilangan dia di lapangan. Itu mungkin sederhana, tapi punya makna besar. Verdonk membawa keseimbangan. Perlahan, kerja kerasnya membuahkan hasil. Beberapa kali ia dimasukkan sebagai pemain pengganti. Dan setiap kali masuk, selalu memberikan dampak. Tidak spektakuler, tapi konsisten. Dari situ, kepercayaan mulai datang. Dan puncaknya terjadi di laga kontra Angers semalam. Dalam pertandingan yang krusial itu, Genesio mempercayakan posisi bek kiri kepada Verdonk sejak awal. Romain Perraud, sang pesaing utama, duduk di bangku cadangan. Momen itu bukan cuma sekedar keputusan taktik, tapi simbol kepercayaan yang telah ia perjuangkan berbulan-bulan. Di laga tersebut, Verdonk tampil luar biasa. Statistik berbicara. 3 intercept, 3 satuan, 1 blok penting, dan 11 kali aksi pemulihan bola. Angka yang mungkin tampak biasa bagi sebagian orang, tapi di dunia sepak bola modern, data itu mencerminkan pemain yang disiplin, fokus, dan tahu kapan harus menyerang maupun bertahan. Fotmo memberi rating 7,7 untuk performanya malam itu. Ratingnya sejajar dengan beberapa bintang Lille lainnya, seperti Cancel Mbemba dan Thomas Meunier. Tapi yang lebih menarik adalah reaksi dari media Prancis. F11.fr, mereka menulis, perlahan-lahan Calvin Verdonk mulai beradaptasi, terutama dengan pengaruhnya yang semakin meningkat di lini serang seiring berjalannya pertandingan. Performa ini juga menegaskan bahwa performa positifnya yang terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Yap, media besar berbicara.
dan kali ini dalam nada pujian, karena cara Verdonk dalam mengolah si kulit bundar sangat tidak biasa sebagai seorang bek. Coba kalian perhatikan sendiri. Bagi Verdonk, sepak bola bukan ajang untuk menjadi yang paling berisik. Ia seperti air, tenang tapi dalam. Saat diwawancarai Ligue 1 di jeda babak pertama, jawabannya menggambarkan mentalitas itu. Kami harus terus bermain seperti ini, tapi mungkin kami perlu meningkatkan tempo, ucapnya santai. Tidak ada kalimat provokatif, tidak ada pernyataan penuh ego, hanya fokus dan evaluasi diri. Itulah kenapa banyak pemain senior di Lille menyukainya, dan itu terbukti dari cara dia bermain. Dalam 90 menit pertandingan, ia mencatatkan 88% akurasi umpan, 9 kali operan sukses di wilayah lawan. Angka yang menunjukkan kepercayaan diri tinggi untuk seorang fullback. Verdonk bukan sekedar bertahan, ia mengalirkan ritme. Ia menjadi engsel yang menyambung lini belakang dan tengah. Dalam sistem Genesio, peran ini vital, dan Verdonk memainkannya dengan cerdas tanpa banyak sorotan, tapi terasa dampaknya. Perannya itu mampu membawa keunggulan mutlak bagi Lille, yang menang 1-0 atas Angers lewat gol Felix Correa, dan lini pertahanan berhasil clean sheet. Kini pemandangan Verdonk berbaur dengan para pemain besar seperti Olivier Giroud, Nabil Bentaleb, hingga Felix Correa bukan lagi hal aneh. Dulu mungkin ia hanya bisa menonton mereka lewat layar kaca. Sekarang mereka berlatih bersama, saling memberi umpan dan saling menghargai. Verdonk kini bukan sekedar pemain tambahan di daftar skuad Lille. Ia sudah menjadi bagian dari circle eksklusif yang diisi pemain-pemain berlabel internasional. Ia ikut dalam sesi taktik utama, jadi bagian penting dalam build-up dan semakin diandalkan dalam laga-laga besar. Bisa dibilang, ia sudah diterima sepenuhnya, bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena kepribadian. Ia rendah hati, selalu mau belajar, dan tidak pernah menimbulkan drama. Karakter seperti itulah yang membuatnya dicintai di ruang ganti. Bahkan mungkin para pemain Lille seperti Giroud sempat beberapa kali menanyakan hal tentang Indonesia kepada Verdonk, tentang makanan, budaya, bahkan tentang supporter Garuda yang viral di media sosial. Wajar saja, karena Ligue 1 saat ini, El Ninja adalah satu-satunya pemain dengan status warga negara Indonesia. Yang lebih mengharukan di laga kontra Angers itu, ada bendera merah putih yang berkibar di tribun, bukan di Jakarta, bukan di Gelora Bung Karno, tapi di Prancis. Seorang konten kreator asal Prancis bernama Matthias, yang dikenal sebagai fans berat timnas Indonesia, hadir di stadion. Kreator yang dikenal sebagai cowok Prancis itu juga membawa bendera merah putih dan merekam momen tersebut untuk konten. Di setiap laga Lille, ia selalu membawa semangat itu. Semangat Indonesia yang ikut hadir lewat sosok Verdonk. Dan uniknya, sebelum pertandingan dimulai, layar besar stadion menampilkan sesi tanya jawab singkat dengan para pemain. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apa kebangsaan Kelvin Verdonk? Sorakan penonton pun menggema. Banyak yang baru tahu kalau Lille punya pemain dengan paspor Indonesia. Jadi jangan heran kalau nama Indonesia ke depannya sering terdengar di stadion, entah dari penonton, komentator, atau bahkan con kecil dari fans yang mulai penasaran. Bisa dibilang di malam itu merah putih benar-benar bersinar di Eropa, dan semua itu terjadi karena kerja keras orang Verdonk yang tanpa sadar menjadi duta kecil sepak bola Indonesia di Prancis. Tidak bisa dilupakan, Verdonk pernah berada di titik rendah. Saat performanya belum stabil, ia sempat menjadi sasaran kritik. Beberapa fans Lille menilai ia terlalu pasif atau kurang agresif di sayap.
Tapi bukannya jatuh, ia justru menjadikan kritik itu bahan bakar. Pelan-pelan ia memperbaiki diri. Kini, bahkan media yang dulu skeptis mulai memujinya. Fans yang dulu mencibir, kini menyebut namanya di media sosial dengan emoji bendera Indonesia. Sebuah perubahan besar yang membuktikan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Pertanyaan tentang Calvin Verdonk di Stadion Pierre Mauroy. Pertanyaan di Pierre Mauroy, apa kebangsaan dari Calvin Verdonk? Néerlandais, yeah. Indonésien. Pada intinya perjuangan Verdonk bukan sekedar tentang sepak bola, ini tentang keberanian meninggalkan zona nyaman, tentang keyakinan bahwa darah Indonesia bisa bersaing di panggung besar, tentang seseorang yang datang tanpa ekspektasi tinggi, tapi pulang membawa rasa bangga bagi jutaan orang. Kini, setiap kali Verdonk tampil, banyak mata Indonesia menatap layar dengan bangga. Karena di sana, di pinggir lapangan Prancis, ada satu pemain yang membawa nama kita, dengan sikap tenang, permainan elegan, dan kerja keras tanpa henti. Dan Giroud benar, Indonesia memang patut bangga. Skill Verdonk di atas rata-rata, tapi yang lebih berharga adalah hatinya yang tetap rendah. Karena dari situ lahir seorang pemain sejati yang berjuang bukan untuk pujian, tapi untuk membuktikan bahwa merah putih juga bisa berkibar di Eropa. Akhirnya, kisah ini belum selesai. Ini baru awal dari bab panjang perjalanan Calvin Verdonk di Lille. Sebuah perjalanan yang mengajarkan bahwa kerja keras, kesabaran, dan ketulusan bisa mengubah pandangan dunia terhadap siapa kita sebenarnya. Indonesia boleh tersenyum karena salah satu anaknya sedang menulis sejarah di tanah Prancis.